กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Kita sampai pada subpokok bahasan terakhir dari bagian 7 warisan, yaitu kesimpulan. E-book Venerable Acharyaman Bhuridatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. Penerjemah dari bahasa Thai ke bahasa Inggris yaitu Bhikkhu Dik Silaratano, sedangkan nama-nama tim penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat Anda lihat selengkapnya di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita mulai. Kesimpulan. Para biku yang berlatih di bawah bimbingan Acharyaman cenderung untuk lebih suka tinggal di gunung-gunung dan hutan-hutan. Mempunyai gaya hidup yang seperti ini pula, Acharyaman mendukung para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Pada dasarnya, ia suka kehidupan di alam bebas. Ia katakan alasan kenapa ia lebih suka tempat-tempat demikian adalah karena pengetahuan dan pengertian akan Dhamma lebih muncul ketika ia tinggal di daerah hutan yang jauh daripada ketika ia tinggal di daerah yang padat penduduk. Tempat yang ramai dan padat tidak berguna untuk ketenangan dan kepuasan untuk berlatih Dhamma. Bahkan Dhamma yang diajarkan para pengikutnya hari ini didapatkan ketika berlatih dan berada di ambang kematian di daerah-daerah yang jarang dijamah manusia. Secara jasmani, Acharyaman meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tetapi murid-muridnya yang mempunyai kemampuan tinggi dalam bermeditasi sering melihat Acharyaman yang muncul secara tiba-tiba saat meditasi. Seakan-akan dia masih hidup. Bila salah satu dari mereka mengalami rintangan saat berlatih, bayangan Acharyaman akan muncul di hadapannya ketika ia bermeditasi, mengajarkan cara untuk memecahkan masalahnya. Ia terlihat sedang duduk di sana memberi arahan, sama di mana arahat-arahat yang sebelumnya datang memberi pengarahan di banyak kasus peristiwa yang telah kusebutkan sebelumnya. Ketika seorang biku yang telah berlatih sampai tingkat tertentu bertemu dengan suatu masalah yang tidak bisa ia selesaikan sendiri, bayangan Acharyaman muncul, memberi cara pemecahan masalah itu, dan kemudian akan hilang dengan sendirinya. Setelah itu, biku itu menjalankan arahan yang diberikan Acharyaman, menganalisa dan menggunakannya sebisa mungkin, dan kemudian ia mendapat pengertian baru dalam latihan meditasi. Para biku ini memang ada kecenderungan untuk bisa melihat penampakan dan punya kemampuan batin untuk menerima nasihat selama berlatih. Hal ini dinamakan mendengar Dhamma dengan pemunculan nimitta di saat meditasi. Maksudnya, guru memberikan ceramah dalam bentuk nimitta, dan ketika muridnya mengerti ajaran ketika ia melihat nimitta. Ini mungkin terdengar agak misterius bagi mereka yang belum pernah mendengar atau mengalaminya sendiri. Beberapa orang akan langsung menolak komunikasi batin sebagai suatu hal yang tidak masuk akal. Tetapi kenyataannya hal ini terjadi. Banyak biku yang cenderung mempunyai kemampuan batin alami dan bisa melihat banyak perwujudan-perwujudan seperti itu. Tetapi tidak semua biku mempunyai bakat yang sama ini. Tetapi mereka yang mempunyai kemampuan seperti ini adalah istimewa. Artinya, mereka sebelumnya telah mengembangkan kualitas dan jasa-jasa kebajikan yang sesuai untuk pencapaian kemampuan batin itu. Contohnya, Sang Buddha dan para arahat yang muncul dalam meditasi Acharyaman sebagai nimitta, sehingga ia bisa mendengar ajarannya dengan cara itu. Sama halnya, murid-murid Acharyaman yang mempunyai kecenderungan kemampuan batin bisa melihat nimitta Acharyaman, Sang Buddha atau para arahat yang lain, sehingga mereka bisa mendengar ajaran mereka. Pada prinsipnya,
Hal ini bisa dibandingkan seperti nimitta yang digunakan Sang Buddha untuk mengajar ibunya ketika ibunya tinggal di alam surga Tawatimsa. Tetapi Sang Buddha merupakan kasus yang sangat istimewa. Salah satu yang dipercayai banyak orang secara langsung dibandingkan dengan orang lain tidak sebanding tingkat keagungannya. Meskipun mereka sebetulnya mempunyai sebab musabab yang sama, lebih sulit lagi untuk menjelaskan hal ini. Enggan untuk menulis lebih banyak lagi dalam hal ini, aku percayakan pada mereka yang berlatih meditasi untuk mengerti sendiri tentang hal ini. Pacatpang, yang jauh lebih bagus dari bertumpu pada penjelasan orang lain. Dan jauh lebih yakin jelas juga. Aku yakin sepenuhnya akan hal ini. Tidak peduli apa yang didiskusikan, tanpa kemampuan untuk melihat sendiri hal-hal tersebut langsung dengan mata kepala sendiri, kita akan merasa enggan untuk bertumpu pada penjelasan orang lain. Meskipun orang itu mungkin memberi kita penjelasan yang benar, akan selalu ada segi-segi yang pasti akan kita sangsikan atau kita kecualikan. Meskipun sudah dijelaskan oleh orang itu dengan teliti dan batin yang tulus. Masalahnya, kita adalah manusia biasa yang tidak murni, maka kita cenderung menolak apa yang kita dengar, ragu-ragu untuk menerima keputusan dan penjelasan orang lain. Maka sebetulnya lebih baik jika kita mengalami hal-hal itu sendiri. Dan dengan itu, kita bisa benar-benar menerima kebenarannya. Kemudian kita juga tidak perlu menjengkelkan yang lain dengan protes-protes kita. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, kita semua harus menerima akibat-akibat perbuatan kita sendiri. Kita sendiri yang menanggung beban penderitaan dan menikmati buah kebahagiaan yang kita buat. Hal ini jelas benar dan sangat mudah dimengerti. Kisah Acariaman sangatlah hebat. Mulai dari ketika ia masih umat biasa, ia menunjukkan sifat khas seorang guru sejati dan bijaksana. Selalu membawa dirinya dengan cara yang aman dan mantap, ia tidak pernah menimbulkan masalah yang tak pantas atau memalukan kepada orang tua atau keluarganya. Setelah ditahbiskan menjadi seorang biku, ia selalu berjuang tanpa kenal lelah untuk mengembangkan prinsip yang kuat di dalam diri dan sebagai tempat pelarian para biku, samanera, dan umat biasa untuk sisa hidupnya. Ia seseorang dengan hidup yang cemerlang, sesuatu yang berkilau dari permulaan sampai akhir. Hidup penuh kebajikan yang sudah seharusnya dijadikan contoh hebat bagi banyak orang hari ini. Metode meditasinya sangat keras dengan kemajuan spiritual tingkat tinggi. Kilesanya tidak punya kesempatan untuk mengeroyok hati dan pikirannya, karena ia dengan sistematis menghancurkan mereka sampai tidak ada satupun yang tersisa. Sebegitu tingginya sampai ia diakui oleh murid-murid dekatnya dan mereka yang menghormatinya sebagai arahat kala ini. Manfaat spiritual yang ia limpahkan ke seluruh dunia ini sesuai dengan prinsip kesadaran penuh dan kebijaksanaan. Dari latihan tingkat pertama sampai tingkat yang paling tinggi, ajarannya tidak pernah melenceng dari dhamma yang sejati. Di bagian dalam, ia sangat pintar dalam menilai sifat dan tabiat murid-muridnya. Di bagian luar, ia sangat pintar dalam caranya memberi bantuan ke semua orang di setiap lapisan masyarakat, mulai dari suku yang hidup di pegunungan sampai orang kota yang berpendidikan. Meski ketika sudah dekat dengan kematian, ia tidak meninggalkan perasaan cinta kasihnya terhadap makhluk lain. Ketika seorang murid dengan suatu masalah selama berlatih datang mencari bantuan, ia dengan senang hati berusaha untuk mendiskusikan masalah itu sampai semua keraguan-raguan hilang. Semua pengikutnya menerima suatu bentuk nasihat darinya ketika ia pamit terakhir kalinya untuk mereka simpan di lubuk hati selama-lamanya. Merasa cukup beruntung telah bertemu seseorang yang berluhur tinggi, dan setelah menerimanya dengan sepenuh hati sebagai suatu tempat pelarian yang sejati, mereka yakin bahwa mereka telah menghabiskan hidup mereka dengan tidak sia-sia. Banyak para pengikutnya yang senior bisa berdiri sendiri dengan kokoh di atas prinsip-prinsip dhamma.
Dengan kebajikan kemajuan spiritual, mereka juga menjadi acarya yang meneruskan ajaran ke murid-murid mereka, yang menjamin kelestarian ajaran mulia Sang Buddha. Banyak dari pengikut-pengikutnya yang junior yang masih hidup hingga saat ini yang menjadi dasar kuat bagi sasana di masa depan. Meskipun mereka tidak menunjukkan hal ini dengan terbuka, banyak dari mereka yang mempunyai pengertian dhamma yang sangat hebat. Setiap biku tersebut benar-benar terinspirasi dengan kualitas ajaran kasih sayang Acaryaman yang begitu mengagumkan. Sebagai seorang guru, kemampuan Acaryaman dalam membantu mengembangkan potensi spiritual umat awam benar-benar tak tertandingi. Membuat mereka mampu memahami makna dhamma dan prinsip dasar hukum sebab dan akibat, yang merupakan prinsip umum yang memerintah di dunia ini. Kemajuan spiritual berarti mengembangkan satu faktor pusat yang mutlak untuk kesejahteraan dunia. Dunia hancur hanya bila nilai-nilai spiritual manusia hancur. Ketika nilai-nilai spiritual memburuk, maka setiap orang hanya merupakan alat untuk menghancurkan dunia dan menggulingkan dhamma. Ketika batin manusia terlatih baik dalam nilai-nilai spiritual, ucapan dan tindakan mereka adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dunia. Dan tanpa bisa dihindari lagi, dhamma akan hidup lestari. Bagaimana mungkin seseorang yang telah dengan tulus mengembangkan dhamma di batinnya, kemudian berpaling dan melakukan tindakan yang menghancurkan tanpa penyesalan? Tindakan itu akan tidak wajar bagi mereka, kecuali jika mereka hanya menghafalkan prinsip-prinsip dhamma, hafal tetapi tidak berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai spiritual itu di dalam batinnya. Acaryaman tanpa kecuali memberi kesan yang mendalam pada orang-orang yang bertemu dengannya. Mereka yang dengan tulus menghormatinya mau mengorbankan hidupnya untuknya, tanpa syarat. Baik hal-hal yang baik atau buruk, sekali hal-hal tersebut dirumuskan dan diyakini, mereka bisa memberi pengaruh besar terhadap orang itu. Tidak ada pengaruh lain di dunia ini yang bisa menandingi. Jika ini bukan halnya, maka orang tidak punya keyakinan diri untuk menjalankan niatnya, baik yang baik ataupun yang buruk. Ini karena mereka telah meyakini hal-hal tertentu, maka mereka bisa bertindak dengan berani. Setelah mempunyai sikap ini, akibatnya tidak bisa dihindari. Hal ini terlihat jelas di antara para biku yang berlatih yang hormat terhadap Acaryaman. Dengan menerima dhamma yang diajarkan sepenuh hati, rasa hormat para biku itu sangat kuat. Kekuatan rasa percaya mereka terhadapnya begitu hebat, hingga mereka berani mengorbankan hidup mereka yang berharga untuk Acaryaman. Tetapi meskipun mereka mau dengan rela memberikan hidupnya, kesetiaan mereka untuknya tidak pernah dikorbankan. Merupakan pesona yang sangat luar biasa yang ia miliki, yang menarik orang dan menimbulkan keseganan dalam diri mereka selama masa hidupnya dan setelah ia meninggal dunia. Untuk diriku sendiri, aku agaknya seseorang yang tanpa harapan. Makanya perasaanku sangat berbeda dari banyak orang. Meskipun sudah 20 tahun telah berlalu sejak kematian Acaryaman, bagiku seperti rasanya Acaryaman baru pergi kemarin. Dan meskipun tubuhnya mati pada saat itu, ciptaannya seperti tidak pernah mati. Aku merasa ia selalu bersamaku di sini, selalu membantuku tanpa henti. Untuk bab penutup di riwayat hidup Acaryaman, aku ingin bercerita sebagai contoh apa yang diajarkan Acaryaman, dimulai dari komentarnya di awal sakitnya yang terakhir kali, dan diakhiri dengan perintahnya yang terakhir ke para biku. Ajaran yang sejak saat itu memberikan kesan sangat dalam padaku. Dhamma yang ia uraikan kepada para biku ketika ia mulai sakit merupakan suatu peringatan kepada mereka bahwa sakitnya sudah dimulai. Suatu proses yang mencabut semua sumber kehidupan dalam rupa tubuh, termasuk semua fungsi tubuh yang sudah ditakdirkan untuk perlahan-lahan memburuk, rusak, dan akhirnya kandas total.
Ia memulai, "Aku telah menyelidiki semua hal mengenai hidup dan mati tubuh ini selama hampir 60 tahun, dan aku tidak menemukan sesuatu pun dari rupa kanda yang layak untuk dilekati atau yang membuatku menyesal atas kematian tubuh ini. Aku berhenti meragukan tentang hal-hal itu ketika aku menyadari ajaran mulia Dhamma. Apakah ada di dalam tubuh atau di luarnya, semua bentuk jasmani terdiri dari unsur-unsur fisik yang sama. Mereka perlahan-lahan hancur dan membusuk setiap harinya, dan makanya akan selalu kembali pada keadaan alami dasar. Meskipun kita membayangkan tubuh ini milik kita, kenyataannya ini hanya kumpulan banyak unsur fisik yang bisa ditemukan di mana-mana di bumi ini. Hal yang mengkhawatirkan bagiku sekarang adalah murid-muridku yang sudah datang ke sini dari semua daerah negeri ini. Aku khawatir jika kamu belum mendapat pengertian yang kuat tentang Dhamma sebelum aku mati. Ini kenapa aku selalu memperingatkanmu melawan rasa aman akan kilesa, yang merupakan sumber dari proses kelahiran dan kematian yang tidak ada habisnya. Jangan menganggap kilesa sebagai hal yang remeh atau tidak berbahaya, dan karena itu gagal melawan mereka ketika masih ada waktu. Sekali kematian datang menghampiri, tidak akan bisa melakukan apa-apa untuk melawan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Setiap manusia dan hewan di bumi ini pasti mengalami penderitaan dukkha. Jangan salah mengerti sebab penderitaan. Ini disebabkan oleh kilesa yang kelihatannya kau anggap remeh dan tidak berbahaya. Aku telah mengamati sebab kelahiran, kematian, dan penderitaan dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Hanya ada satu sebab yang menyebabkan batin dan pikiran semua makhluk untuk mencari tempat di alam kelahiran dan kematian, mengalami semua bentuk kesakitan dan penderitaan, dan sebabnya adalah kilesa yang dicari semua orang di mana-mana. Kenyataannya, mereka adalah penghasut utama. Kamu semua punya kilesa yang menguasai dirimu. Apa sikapmu akan hal ini? Apakah kamu anggap mereka tidak penting? Kalau begitu, tak peduli berapa lamanya kamu hidup di bawah pengawasanku, kamu akan selalu seperti sendok yang berenang di rebusan sup sedap. Bila kamu ingin bisa merasakan rasanya sup itu, maka kamu harus mendengarkan dengan rasa tertarik akan Dhamma yang kuajarkan padamu, dan harus benar-benar kau mengerti. Janganlah seperti sendok dan merintangi ajaranku, tidak bisa menghargai nilainya. Kalau tidak, kamu akan hidup dan mati, tidak punya apapun yang berharga untuk ditunjukkan. Hal ini lebih jelek daripada menjadi hewan yang daging dan kulitnya paling tidak mempunyai nilai ketika mereka mati. Orang yang tidak peduli akan selalu lebih tidak ada nilainya, hidup atau mati. Sejak sakitku ini mulai, aku telah memperingatkanmu setiap saat bahwa aku setiap harinya perlahan-lahan mati. Ketika seseorang sudah melampaui dukkha, maka ia akan selalu puas di semua hal, dan oleh karena itu, ia akan mati bebas dari semua bentuk kekhawatiran. Untuk selamanya tidak tercela. Tidak ada lagi yang harus ia capai, karena tidak ada yang kurang dari rasa puas yang utuh. Tetapi seseorang yang mati dipenuhi dengan kilesa yang belum dipuaskan, akan menemui bahwa rasa ketidakpuasan yang sama masih melekat di batinnya, dimanapun ia terlahir kembali. Semakin kuat pengaruh kilesa itu, maka akan semakin kuat pula dukkha yang ia alami.
Jangan bayangkan alam ini atau alam itu adalah tempat yang menyenangkan dan membahagiakan untuk kelahiran kembali ketika kamu mati. Pikiran-pikiran itu hanyalah merupakan tanda bahwa keinginan dan ketidakpuasan masih mengganggu batinmu sebelum kamu mati. Hal ini artinya kamu masih belum bersedia untuk melihat kilesa-kilesa tersebut sebagai musuh yang selalu menyebabkan kesulitan dalam dirimu. Dengan cara berpikir yang seperti itu, di mana kamu akan menemui kebahagiaan dan kepuasan? Bila kamu tidak bisa membersihkan dirimu dari keinginan untuk dilahirkan lagi di masa depan, maka aku tidak tahu lagi cara untuk bagaimana aku bisa membantu kamu. Para biku yang masih harus mengembangkan ketenangan dan konsentrasi samadhi di dalam diri mereka sendiri, seharusnya tidak mengharapkan untuk menemukan ketentraman dan kepuasan di dunia ini. Sebaliknya, mereka akan menjumpai frustrasi yang tersembunyi di dalam hati, selalu gelisah. Kamu harus cepat-cepat menyembuhkan situasi ini dengan mengembangkan cara ampuh untuk melawan rasa gelisah tersebut. Dengan rajin, berani dan ulet dalam perjuangan melawan kilesa yang sungguh bertolak belakang dengan dhamma, maka kamu akan cepat bertemu dengan perasaan damai sejati yang akan timbul dalam dirimu. Dengan keuletan, hasilnya akan cepat datang, apalagi ketika dibandingkan dengan banyaknya waktu yang telah kamu habiskan hanyut di sangsara dari satu bentuk kehidupan ke bentuk kehidupan yang lain. Ajaran Sang Buddha semuanya dirancang dengan tujuan untuk membantu mereka yang percaya bahwa apa yang diajarkan olehnya perlahan-lahan akan mengikis duka, selangkah demi selangkah, sampai akhirnya mereka mencapai tahap di mana mereka tidak akan kembali lagi di dunia yang berulang-ulang, hanya merupakan proses kelahiran dan kematian. Mereka yang punya keinginan untuk tidak dilahirkan kembali harus menganalisa setiap segi kehidupan di seluruh alam semesta, mulai yang paling kasar sampai yang paling halus, di 3 sifat dasar dari semua bentuk kehidupan: anicca, dukkha, dan anatta. Dan menggunakan kebijaksanaan untuk menyelidiki baik-baik setiap segi sampai semua bentuk keraguan telah dihilangkan. Sekali hal ini terjadi, bahkan kemelekatan yang sangat kuat dan sulit dimusnahkan akan pudar dan hilang sekejap mata. Hanya diperlukan kebijaksanaan yang tajam dan tepat untuk memotong semua keraguan yang menindas. Di 3 alam kehidupan, tidak ada cara yang lebih efektif ataupun bagus untuk melawan kilesa daripada gabungan kesadaran dan kebijaksanaan. Sang Buddha dan para arahat menggunakan kesadaran dan kebijaksanaan untuk melawan semua bentuk kilesa. Tidak ada cara lain yang digunakan. Sang Buddha sendiri mendukung bahwa kesadaran dan kebijaksanaan adalah hal yang terluhur dan tidak tertandingi sebagai cara untuk melawan kilesa. Ini bukan dimaksudkan untuk menganggap remeh nilai kualitas spiritual yang lain, tetapi bahwa mereka alat bantu, seperti halnya makanan digunakan untuk mendukung dan menjaga kekuatan bertempur serdadu dalam peperangan. Layaknya serdadu dan senjatanya, mereka tidak bisa dibuang dalam perang perjuangan. Serdadu yang dalam hal ini adalah tekad bulat dan utuh, tidak mundur di hadapan kilesa,
dan kemudian jatuh kembali dalam proses kelahiran dan kematian, di mana kotoran batin sekali lagi mencemooh. Senjata pilihan utama adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Cakap di setiap tingkat pertempuran, mereka akan selalu dekat dengan tangan kita. Di titik-titik selama berlatih, di mana cita itu macet, adalah titik yang harus diamati tanpa rasa takut ataupun khawatir jika kekuatan usahamu untuk memotong siklus kelahiran kembali akan menimbulkan bencana. Ketika kamu menghadapi kematian, aku ingin kamu mati dengan penuh kemenangan. Jangan biarkan dirimu untuk mati dikalahkan. Kalau tidak, kamu akan terus menderita untuk waktu yang lama. Kamu harus berjuang dan melawan sampai sangsara menjadi suatu tempat yang sunyi senyap. Cobalah, apakah mungkin bila sangsara bisa menjadi sunyi senyap karena kurangnya kelahiran manusia yang masih gelap hatinya, hanya semata-mata karena kamu berusaha berlatih? Mengapa kamu sangat khawatir untuk kembali berdiam di suatu tempat di sangsara? Belum kamu mati, tetapi setiap pikiran yang muncul di batin ini ditujukan untuk menyiapkan kehidupan masa depan diri sendiri. Mengapa begitu? Setiap kali kamu mengurangi usaha dalam berlatih, kamu otomatis akan bekerja keras untuk menyiapkan sebuah tempat di siklus kehidupan dan kematian yang terus bersambung. Oleh karena itu, kelahiran dan kematian akan selalu terikat dengan batinmu, dan batinmu akan selalu diikat dengan dukkha. Aku telah melakukan segalanya untuk mengajarkan jalan Dhamma. Berterus terang membeberkan semuanya yang perlu kamu ketahui tentang 4 kesunyatan mulia dan 4 landasan kesadaran. Yang tidak aku ungkapkan hanyalah beberapa aspek Dhamma mengenai beberapa penglihatan batin yang tidak berhubungan langsung dengan penerangan sempurna, seperti pemahaman yang pernah kusebut dari waktu ke waktu. Aku selalu senang mendengar siapapun yang mengalami penglihatan seperti itu dan membantu mereka semampuku. Setelah aku mati, maka akan sulit untuk mencari seseorang yang bisa memberi nasihat akan hal-hal tersebut. Ingatlah selalu bahwa praktek Dhamma sangatlah berbeda dari teori Dhamma. Mereka yang belum mencapai samadhi dan panya atau magga, phala dan nibbana tidak bisa mengajar yang lain cara yang benar untuk mencapai tingkat ini. Acharyaman menyimpulkan Paccima Wadanya dengan menekankan pentingnya Sangkhara Dhamma, seperti apa yang telah Sang Buddha lakukan di instruksi terakhirnya pada perkumpulan para biku sebelum ia parinibbana. Acharyaman mulai dengan mengulangi instruksi Sang Buddha. Para biku, perhatikan kata-kataku. Semua Sangkhara Dhamma akan selalu berubah. Mereka timbul, berevolusi, membusuk, dan kemudian mati. Kamu seharusnya selalu tekun dalam latihan. Ia kemudian menjelaskan arti penting dari aluran ini. Kata Sangkhara di dalam Paccima Owada Sang Buddha berhubungan dengan Dhamma paling tinggi. Ia menggabungkan semua hal yang terkondisi dalam kata Sangkhara. Tetapi pada saat itu ia bermaksud untuk menekankan Sangkhara yang berurusan dengan hal dalam diri kita lebih dari yang lain. Ia ingin para biku melihat Sangkhara ini sesuatu yang penting, karena mereka adalah samudaya, sebab dukkha. Mereka adalah faktor-faktor yang mengacau cita, menyebabkan cita ini layu dan merana dalam hayalan atau tipuan, di mana ia tidak pernah mengalami rasa tentram, bebas dari kehidupan.
Bila kita menyelidiki sangkhara itu, semua bentuk pikiran dan konsep dari yang paling kasar sampai yang paling halus, sampai kita benar-benar memahami sifat sejatinya, mereka akan selalu berakhir. Ketika sangkhara berakhir, tidak ada lagi yang tersisa untuk mengacau cipta. Meskipun pikiran dan ide-ide masih sering timbul, mereka hanya mengikuti kecenderungan alami kanda-kanda yang sekarang bersih dan murni. Mereka tidak lagi menyembunyikan bentuk-bentuk kilesa, tanha, atau awija. Dibandingkan dengan tidur, ini sepadan dengan tidur nyenyak yang tanpa mimpi. Di keadaan yang seperti itu, citta yang dimaksud adalah wupasama citta, yaitu citta yang tentram dan bebas dari sisa-sisa kilesa. Citta Sang Buddha dan para arhat mempunyai sifat yang seperti ini. Makanya mereka tidak lagi mengandung keinginan untuk mendapat yang lain-lain lagi. Di saat kilesa yang berada dalam citta itu dipadamkan, keadaan yang murni timbul menggantikan mereka. Hal ini disebut saupadisesa nibbana. Itu adalah saat persis ketika penerangan sempurna dicapai oleh seorang arahat. Intisari batin yang mutlak murni luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ditemukan di ketiga alam kehidupan. Setelah mencapai titik itu, Acariaman berhenti berbicara dan mengundurkan diri untuk beristirahat. Sejak hari itu, ia tidak pernah memberikan ceramah lagi kepada para biku. Dan itulah sebabnya aku sebut Pachima Owada Acariaman, akhir kata yang tepat untuk menutup riwayat hidupnya. Sebagai pengarang, aku telah bekerja sekeras-kerasnya untuk menulis riwayat Acariaman yang rinci dan akurat. Aku merasa sepertinya ini adalah usaha keras yang seumur hidup sekali. Aku telah menulis keseluruhan cerita seteliti dan sefasih mungkin. Jika ada tulisanku yang kurang tepat, aku yakin kamu akan memaafkan kekuranganku. Aku telah menghabiskan banyak waktu berusaha untuk mencatat cerita hidupnya dari depan sampai akhir. Meskipun jika aku terus menulis selama 3 tahun lagi, aku tidak akan bisa mencakup semuanya. Meskipun aku ingin menulis sebanyak mungkin untuk pembaca yang tidak punya kesempatan bertemu dengannya, kemampuanku untuk mengingat dan menulis semua peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan Acariaman sudah habis. Masih banyak orang yang sekarang membaca riwayat hidupnya ini, belajar bagaimana ia menerapkan dan melatih dirinya sendiri sejak hari ia ditahbiskan sampai hari ia meninggal. Paling tidak riwayat hidupnya tersedia untuk para pembaca yang berminat. Meskipun ini jelas bukan gambaran lengkap Acariaman dan pencapaiannya yang luar biasa. Selama mengumpulkan cerita riwayat hidup ini, aku telah berusaha sekeras mungkin untuk memilih segi-segi kehidupan dan ajarannya yang aku rasa akan bermanfaat bagi banyak pembaca. Tetapi aku juga telah membuang bagian-bagian yang aku rasa tidak punya tujuan spesifik. Dari materi-materi terkumpul yang ada sangkut pautnya dengan penulisan buku ini, sekitar 70% termasuk di naskah yang telah kamu baca. Sebanyak itu aku merasa tidak terlalu mendalam, tetapi juga tidak membingungkan untuk pengertian pembaca. 30% sisanya tidak dimasukkan, karena aku merasa itu adalah segi-segi kehidupan dan ajaran Acariaman yang sulit diuraikan dengan cara yang mudah dibaca dan dicerna. Aku khawatir mereka tidak cukup bermanfaat untuk dimasukkan. Oleh karena itu, bagian-bagian tersebut dibuang, terkadang dengan perasaan enggan. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang telah aku masukkan dalam buku ini yang aku tidak terlalu nyaman. Meskipun mereka merupakan kenyataan sejati yang dikatakan Acariaman. Aku bisa menentang dorongan untuk membuang mereka, tetapi aku masih belum bisa menulis beberapa hal lain tertentu. Dan karena alasan ini mereka tidak ditulis. Cerita Acariaman dengan semua seginya yang luar biasa itu menceritakan suatu kehidupan bahagia yang sejati, penuh dengan kehalusan dan keanggunan. Akan sangat sulit mencari seseorang yang seimbang dengannya hari ini.
Bila keseluruhan hidupnya diceritakan secara mendetil, maka tidak akan jauh berbeda dengan kehidupan para arahat yang telah mencapai penguasaan itu pada zaman Sang Buddha. Mendengar ia menjelaskan berbagai macam segi dhamma, termasuk macam-macam fenomena eksternal yang ia alami dan tak terhitung jumlahnya, aku benar-benar merasa kagum akan penguasaannya yang sungguh hebat. Ketika ia menyatakan dhamma yang begitu mengesankan, seakan-akan ia sedang berbicara atas nama Sang Buddha dan pengikut-pengikutnya yang berbakat. Kita hampir bisa membayangkan Sang Buddha dan murid-muridnya duduk di hadapan kita dan memandikan batin kita dengan air dhamma yang murni. Jika aku mencoba untuk menggambarkan setiap segi dan bagian dari pengetahuan dan pengertian Acaryaman, aku akan merasa malu sendiri akan kekuranganku dalam hal ini. Malu untuk menjadi biku hutan di penampilan saja, seseorang yang palsu yang melanggar batas sasana. Dengan kebodohanku sendiri, aku mungkin secara tak sengaja merusak reputasinya yang sangat baik, yang seharusnya dijaga sebaik-baiknya. Meskipun telah aku katakan di permulaan buku ini, bahwa aku berniat untuk menulis dengan gaya acarya terhormat zaman dahulu yang merekam kehidupan Sang Buddha dan para arahat, aku tidak bisa menahan rasa malu. Aku memang tidak sebakat mereka. Walaupun demikian, aku telah mengerjakan semampuku. Bila ini riwayat hidup yang tidak begitu sempurna, tidak memenuhi harapanmu, maka berbaik hatilah untuk mengampuni kekurangan-kekuranganku ini. Saat yang tepat untuk menutup riwayat hidup ini, bila ada banyak yang kurang akurat dan penyajian yang keliru dalam riwayat yang telah kutulis ini, dengan hormat aku minta dimaafkan oleh Acaryaman, seperti ayah yang penuh kasih sayang, memberikan kelahiran untuk kesetiaanku terhadap dhamma. Semoga kekuatan cinta kasihnya selalu membawa ketenangan dan kebahagiaan pada semua orang di mana saja. Semoga kamu mempunyai kesetiaan dan jasa-jasa yang cukup untuk mengikuti jejaknya, mempraktekkan dhamma yang ia ajarkan untuk kebahagiaan mutlak. Semoga Thailand selalu menikmati kesejahteraan dan bebas dari peperangan dan bencana alam. Dan semoga orang-orang Thai bebas dari malapetaka dan kesulitan, selamanya mengalami kebahagiaan dan kepuasan yang serasi dengan Buddha Sasana. Bila uraianku tentang kehidupan Acaryaman dianggap tidak pantas, baik dalam hal-hal yang diutarakan atau gaya tulisanku, aku meminta maaf dengan sepenuh hati. Aku harap kamu mengerti latar belakangku sebagai biku hutan, karena memang sulit untuk mengubah watak dan kebiasaan seorang biku hutan menjadi sesuatu yang canggih dan fasih. Meskipun aku sudah mencoba untuk menguraikan setiap segi kehidupan Acaryaman dengan gaya yang sesuai dan akurat, aku harus mengakui bahwa kecenderunganku untuk berantakan benar-benar sudah tidak bisa diobati lagi. Menulis buku yang seperti ini akan ada banyak hal-hal yang konsisten yang akan membingungkan si pembaca. Inilah sebabnya aku menekankan kekurangan-kekuranganku. Sebelum riwayat hidup Acaryaman diakhiri dengan sukses di pikiranku sendiri, aku berhati-hati merenungkan semuanya untuk waktu yang sangat lama. Hal ini mendorongku untuk pergi berkeliling dan mencatat semua yang bisa aku ingat tentang banyak acarya yang tinggal bersamanya pada saat yang berbeda-beda. Untuk ini, aku tambahkan sendiri dari ingatanku apa yang ia ceritakan padaku tentang kehidupannya. Bertahun-tahun aku mengumpulkan setiap helai cerita dan menganyamnya menjadi sesuatu yang utuh dan terpuji. Mungkin gaya tulisanku yang agak membingungkan atau karena banyaknya peristiwa yang tampaknya tak berurutan akan mengancaukan si pembaca. Aku terima dengan penuh semua yang telah menjadi tanggung jawabku dalam riwayat hidup ini. Aku merasa sedikit bersalah dengan ketidakcakapanku untuk melakukan hal ini. Aku menerima dengan senang hati kritikan dan saranmu. Pada saat yang sama,
Aku juga senang untuk menerima pujianmu, puas karena tahu bahwa buku ini telah memberi sedikit manfaat bagi mereka yang membaca. Semoga semua jasa-jasa dari usaha ini memberi kebahagiaan kepada si pembaca dan mereka yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Jika aku patut mendapat sebagian dari jasa-jasa ini sebagai penulis, aku ingin melimpahkannya kepada semua yang menghormati Acariaman. Semoga kita semua mendapat jasa-jasa yang sesuai. Akhirnya, semoga kebajikan mulia Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan jasa-jasa kebajikan Acariaman dan semua jasa-jasa milikku, semoga semua yang suci di dunia ini menjaga dan melindungi semua pembaca dan penyunting di Sri Sapada Publishing. Saudara-saudara di Sri Sapada bekerja tidak pernah lelah dalam usaha mereka untuk menerbitkan riwayat hidup ini. Berjuang untuk mencetak naskah yang dikirim secara mencicil. Tidak pernah sekalipun mereka mengeluhkan kesulitan dan ketidaksenangan sehubungan dengan tugas ini atau dalam banyak hal-hal lain yang aku minta bantuan mereka. Semoga mereka selalu bebas dari sakit dan malapetaka, hanya menikmati kesejahteraan dan kesenangan sekarang dan yang akan datang. Dan semoga cita-cita mereka di dalam Dhamma akan tercapai dan membawa kebahagiaan yang mutlak. Oktober 1971. Kepada para pendengar, masih ada beberapa lampiran dan juga kosakata yang akan saya bacakan. Mungkin masih ada beberapa video lagi sebelum e-book riwayat spiritual Acariaman ini benar-benar selesai dibacakan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang